Ya, teman-teman, hari ini tanggal 22 bulan 11 di malam hari setelah penutupan market ya. Baik, kita akan update lagi emiten punya teman-teman sendiri ya, yang berhasil saya kumpulkan di komentar-komentar yang ada di video-video yang saya upload. Terus teman-teman, terima kasih yang telah memberikan subscribe, likes ataupun komen ya. Yang telah nge-share juga terima kasih. Yang lama luar biasa, dan yang baru juga terima kasih. Terus yang telah memberikan super thanks juga terima kasih ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Baik teman-teman, seperti biasa silahkan dibaca dulu dan perhatikan poin yang paling bawah ya, yang ada tanda lopenya. Mungkin nanti teman-teman bisa mempelajarinya seperti apa sih cara kerja video saya di sini ya, channel saya seperti itu ya. Baik teman-teman, langsung aja kita bahas update untuk IHSG kita dulu ya. Oh, ini teman-teman untuk Sabtu Minggu ya, mudah-mudahan sih teman-teman semuanya bisa dibahas ya, karena ada waktu luang lah Sabtu Minggu itu. Sekarang juga musim hujan, jadi nggak bisa kemana-mana. Mendingan di rumah aja ngopi-ngopi ya sama keluarga. Baik teman-teman, untuk IHSG kita hijau, cuman si Poren masih ngejual ya. Cuma udah mulai kecil ngejualnya nih. Udah mulai 115,97 ya miliar ya. Itu sangat kecil ya untuk hari ini. Transaksinya berapa sekarang? 8,8, artinya sangat-sangat standar ya. 8,8 itu emang kalau lagi sepi begini, sepi-sepinya IHSG ya 8,8 triliun ya transaksinya. Baik teman-teman, mudah-mudahan sih dekat akhir nih, udah sekitar satu minggu lagi. Ini belum ada tanda-tanda si asing masuk ke kita lagi ya. Aduh, jadi khawatir nggak? Nggak usah teman-teman ya. Ini juga berhasil minggu ini ditahan sama bandar lokal kok. Bandar lokal masih banyak duit nih ya untuk nahannya ya. Baik teman-teman, kita bahas lagi emiten punya teman-teman. Pertama Goto. Goto tadi sempat naik, memutuskan garis yang saya gariskan dan open gap ya. Nah, kalau udah begini bagaimana? Keren dong ya. Jadi sudah tertembus 7. Kita hapus ya. Deal ya, kita hapus. Set. Nah, kita hapus. Dan apa gantinya? Perhatikan gantinya di gap ini teman-teman ya. Nah, dia akan cenderung nanti ke sini. Kalau teman-teman nanyain di mana penurunannya, perhatikan aja gapnya teman-teman. Di angka 71 turun 76 berapa nih? 67 ya. 68 turun. Ada lagi di angka 61, ada lagi di angka 59. Apakah bisa ke sana? Di Goto apapun bisa jadi teman-teman. Kenapa? Kegocap aja bisa gitu Goto itu ya. Nah, untuk target selanjutnya mana? Ini ada di 88. Target saya itu sebenarnya di 88 teman-teman ya. Target dari dulu ditetapkan di 88. Nah, sekarang isian bagaimana? Isiannya bandar lokal terus ngambil. Sudah saya jelaskan ke belakang ya. Semenjak saat ini juga saat ini. Hari ini per hari ini ternyata terus diambil sama bandar lokal. Artinya bandar lokal kecenderungan dia ngambil. Biasanya si BB ini bandar lokal nih, tapi sini nggak ada. BB nggak ada ya untuk hari ini. Coba lihat untuk grossnya, si BB juga nggak ada. Libur dulu kali si BB ya untuk lokalnya. Taporennya si BB bukan. Nah, si BB juga udah ngambil lagi. Jadi sini si BB Poren yang ngambil juga. Di sini ZP, CCAK, BK sudah mulai ngambil dan BK sudah mulai ngambil. Ini pertanda baik. Mudah-mudahan karena emang si Poren ini tidak keluar banyak teman-teman ya. Pertama dia ngambil banyak, terus keluar setengahnya, terus dia ngambil lagi, dipultengin lagi, baru keluar seperempatnya aja ini. Jadi masih ada 3/4 lagi barang yang ada di Poren ya. Dan Poren itu sama BB itu sama teman-teman. Jadi yang ngambil itu ada BB Poren, ada BB lokal ya. Nah, ini sekarang si BK sudah mulai masuk lagi. BK ZP harusnya si EU nih masuk. EU masuk nggak? EU malah keluar ya. Biasanya si EU juga masuk. Kalau di Goto itu emang harus ngambilnya emang miliaran teman, miliaran juta, miliaran bukan miliaran rupiah dan jutaan lot. Nah, baru bisa meng-up harga ke atas gitu ya. Kalau masih kayak 1 miliar 2 miliar tidak berasa untuk di Goto itu ya. Harus emang ngambilnya di atas 10 miliar, 10 juta lot gitu baru berasa banget gitu pengambilannya ya.
Domestik aja ngambil 4,4 juta, 2,4 juta, jadi harus jutaan teman-teman untuk di Goto. Jadi ini saham-saham yang dicintai asing betul, karena asing kalau ngelempar ya 1 juta lot, 2 juta lot enak gitu yang ngelempar. Jadi untungnya tuh walaupun 1 tik atau 2 tik dia bagus gitu ya. Nah inilah angka-angka penurunan yang teman-teman tanyakan ya. Mudah-mudahan sih angka-angka ini adalah PR yang harus diturunkan teman-teman. Suatu saat juga dia akan ke bawah. Nah teman-teman untuk ke atasnya bagaimana nih? Ke atasnya udah mulai di 88, saya menarikkan ke 88. Jadi kalau dia turun ke bawah besok ya jangan khawatir, berarti mereka mau menutup PR-nya dulu ya. Mungkin nanti jadi di atasnya di 78-nya agak sulit ditembus gitu. Kayaknya 74 selama berapa kali ya 74-nya ya? Gua tahu itu berapa kali ke 74? Susah di 3 kali ya. 1 tahunan deh. Nah, 1 2, 3, jadi yang keempat kalinya jebol ya. Ya juga stepnya udah bagus. 1, 2 jebol. Nah, keren ya. Mudah-mudahan sih ini terus berlanjut ke 88 ya teman-teman ya. Targetnya kalau 88 udah tercapai lagi, kita cari lagi target selanjutnya ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk Goto ini. Lanjut ada emiten apa lagi? Ada Feren pakai V. Feren, nah ini saham baru listing ya. Feren ini kemarin saya bilang ada ke garis lagi, sekarang malah ngasih garis lagi ya disangka ini ya. Nah ini sekarang si Bandar Poren lagi jualan ya. Perhatikan Bandar Poren jualan ya, sekitar 109 juta ya. Nah ini teman-teman perhatikan si Porennya. Ada si CC, TP, ZP, HP yang ngebuang. Nah si AK, BK, NI ngambil cuma sedikit ya, ngebuang lebih banyak. Untuk lokalnya siapa yang ngebuang? Ada MG, SQ sama OD. Nah yang ngambil siapa? Teman kita ya. Jadi kalau udah teman kita yang ngambil, hati-hati aja. Dan ini juga saya pindahkan ke sini ya, karena ini hanya merupakan gap juga ya. Jadi dia harus ketutup. Artinya PR-nya masih di angka 160. Dia walaupun mau kemana pun suatu saat dia akan kembali ke sini ya. Nah ini PR gapnya belum ketutup, baru ketutup sama shadow aja. Artinya belum saya cabut ya. Target tetap teman-teman di angka atas ini ya, 263 ini target kita ya. Dan ini sudah masuk ke dalam saham penelitian saya. Target tanggal berapa sekarang? 22 ya. Ya kalau ketemunya sekarang ya kita kasih tanggal sekarang teman-teman ya. Siapa tahu nanti kejemputnya 2025 ya. Baik teman-teman, untuk Feren seperti itu. Jadi ada pembuangan dari Bandar Lokal cuma sedikit teman-teman ya. Bandar Lokal kemarin ngambil, sekarang ngeluarin sedikit, jadi tidak terlalu berpengaruh ya, kecuali kalau bandar lokal sampai setengah gitu. Nah baru itu menjadi berbahaya gitu ya. Ini dari 11 juta kita perhatikan tanggal berapa ini? Tanggal 8 bulan 10 ya. Tanggal 8 bulan 10. Dari 11 juta hanya 1,2 juta lot, artinya ini masih ada kesempatan untuk ke atas. Jadi masih banyak barang yang tidak bisa disalurkan ya, hampir 10 juta lot lebih ya. Ambil 10 juta lot lagi belum disalurkan ya. Nah mudah-mudahan sih ini juga cuma 23%, artinya sedikit ya masuk ke papan pengembangan. Jadi ini masih banyak barang yang harus disalurkan, dan ini harganya sudah turun daripada harga IPO-nya ya. Mudah-mudahan sih, saya pikir sih kalau ke bawah dulu lebih enak. Kayaknya ini sengaja ke bawahin biar pada cut loss ya. Ternyata dilihat-lihat bukannya pada cut loss ya, malah pada ngambil lagi ya. Ini yang mimpin CYB, DR, SAMG ya. Tadi yang baru selanjutnya CMG, baru CMG aja terdeteksinya jualan ya. CMG apa lagi yang jualan? MGSQ ya jualan ya. Nah sebentar teman-teman, ini mudah-mudahan sudah ke atas ya, karena anak-anak bullish, cuma suatu saat dia akan ke bawah lagi. Targetnya penutup aja di 184. Terus untuk target ke selanjutnya 202 sama 211, tapi target utamanya di 263 di si kepala merah ini. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk Feren ya. Terus ada Mari. Ini Mari sempat sempat booming ya kemarin ya. Ternyata sekarang kegocapin lagi. Nah, itulah teman-teman, saham gocapan akan kembali kepada gocapan. Nah, sekarang udah gocap bagaimana teman-teman ya? Suatu saat dia akan di-up lagi. Cuman sekarang lagi sepi-sepi aja, tapi Poren masih ada di dalam ya. Nih Poren masih ada di dalam. Bandar Lokal emang sudah keluar ya, udah datar, cuman Bandar Poren masih ada di dalam. Apabila dia keluar sangat mudah untuk Bandar Poren ya. Ini juga teman-teman kita sudah mulai ngambil, jangan jual CFG, berarti ini CMG lah yang menjadi motor penggerak di saham hari ini. Jadi kapan akan di-up? Ketika CMG sudah mulai
ngambil lagi atau memaaf harga. Nah mungkin itu menjadi pertanda akan ke atas. Ingat sejarahnya Mari itu diangkat cuma satu tarikan aja. Jadi selanjutnya kalau udah narik begini lebih baik scalpingan ya, daripada teman-teman nanti nyangkut bisa di angka 61 nyangkutnya teman-teman, malah ada yang diangkut di angka 66 gitu ya. Cuman tenang teman-teman, perhatikan ini gap ya harus kebayar. Ini juga si kepala merah harus kebayar. Jadi target saya itu seperti 70 ya. Nah ini bagaimana, ada di pasar nego ada nggak? Coba lihat dari tanggal 29 Oktober, tengah satu aja deh ya, tengah satu aja. Tidak ada di pasar nego juga tidak ada. Coba perhatikan lagi di tanggal 29 juga tidak ada, artinya ini lagi dipasang sama tidak ada pasangan ya. Jadi pasangannya hanya pasangan dari bandar aja untuk sebelah kanannya. Nih si kanan aja. Tapi dalam di harga gocap ini ternyata banyak transaksi yang keluar ya. Nih. Ini banyak transaksi yang keluar. Yang ambil siapa? PD, YP, XC, AT, LG gitu ya. Kalau kita kesiniin, kita lanjutin. Pembuang yang ngebuang banyak itu siapa ya? Tanggal 16, coba tanggal 16 Oktober. Siapa yang ngebuang banyak? Ternyata si SQ yang ngebuang banyak itu ya, si SQ. Si MG malahan kalau digabung-gabungan si MG masih ada di dalam barangnya ya. Nah, si SQ lah yang paling banyak ya, sampai 5,4 miliar atau 889 ribu lot ya. Siapa yang ngambil? Nah teman-teman ini nih yang ngambil ya. Teman masih banyak di teman-teman kita yang nyangkut ya. Nah ini banyak yang epres ya teman-teman. Tanggal 20 coba tanggal 29 lagi kita ulik lagi tanggal 29. Siapa tuh ada yang menarik 29. Sebenarnya si PD juga salah satu dari kalau dalam ya. Kalau ini sih nggak terlalu banyak ya. Biasanya kalau si PD itu kalau sudah berada posisinya mimpin, nah sebagian daripada bandar itu suka pakai broker PD teman-teman ya. Kalau EC mungkin sebagian lah, EC cuma ada, cuman nggak terlalu kuat lah kalau EC. Tapi kalau PD sama YP biasanya suka dipakai sama broker bandar, biasanya bandar lokal. Jadi untuk Mari sementara ini belum ada yang signifikan dan mencolok untuk pengambilannya ya. Hanya 131.000 aja, tidak sampai jutaan, tidak ada transaksi nego, dan poren masih di dalam. Kemarin sempat terakhir juga poren ngambil sedikit ya. Tapi di sini si poren masih ada di dalam. Perhatikan di sini lurus ya, masih belum ada jualannya untuk poren. Malahan terakhir itu di sini tidak ada transaksi apapun. Oke, untuk Mari seperti itu. Apakah akan di up ke atas? Saya pikir sih bisa teman-teman, karena ini sudah meninggalkan jejak di sini ya, di angka 70-nya. Mudah-mudahan bisa ke 70 lagi. Lanjut, ada PNLF. Ini sudah tidak gacor lagi katanya. Sudah tidak gacor lagi menuju ke bawah. Ingat, kadang-kadang ketika kita sudah mulai jenuh, wah ini kagak naik-naik lah, disitulah titik di mana psikologis kita terganggu ya. Kadang-kadang ketika jenuh itulah si bandar sudah nunggu-nunggu, ini udah pada ke atas enggak, lihat berita, lihat perilaku retail banyak yang kakos apa enggak. Nah disitulah kadang-kadang bandar tahu psikologis teman-teman itu di level berapa itu udah pada tahu, karena kadang-kadang si bandar itu suka mempermaikan psikologis kita ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk PNLF ini teman kita nyangkut di 482. Wow, di sini ya. 482. Kita cek deh ya. Nanti kedepannya teman-teman kalau sudah naik seperti ini lebih baik teman-teman sudah punya strategi yang harus dijalankan PNLF. Kalau teman-teman udah ngambil di atas ya, oke, contohnya teman-teman ngambil di atas ya. Lihat untuk 1 tahunannya dulu teman-teman. Oh lagi uptrend, kita lagi diturunin dikit. Terus 3 tahunan perhatikan, oh masih murah. Nah, berarti teman-teman udah, saya akan nyimpan emiten ini lagi murah soalnya ya. Tidak terlalu mahal soalnya masih ada di tengah-tengah. Untuk 5 tahunan, perhatikan 5 tahunan juga masih murah. Ini harga tertingginya hanya 700 teman-teman, hanya 3.700 dan belum pernah ketembus. 10 tahunan juga sama 700 belum pernah ketembus ya. Ini sedikit lagi menyentuh harga tengahnya di 500-an ya. 500 berapa? 538 ya. Ini sempat dia juga melebihi ya. Maaf melebihi. Mau menyentuh ke tengahnya cuma tidak bisa diturunin lagi. Ini yang berhasil menyentuh pada tahun 2022, hampir menyentuh harga teratasnya cuman tidak jadi ya. Dia turunin lagi. Nah, ini bagaimana? Ini lagi menuju ke harga tengah, cuma lagi diturunin juga ya sama ya. Nah, nanti teman-teman kalau diturunin lagi ya, kalau diturunin lagi ini ya,
perhatikan lagi MA10-nya nanti bisa ke angka 421 atau enggak ke 392 ya. Perhatikan di situ apakah ada pantulan atau tidak. Apabila dia tidak lepas daripada MA200-nya dan ada putar balik di situ, MA10 udah mulai di bawah candle, artinya mau uptrend lagi ya. Terus apabila jebol MA200, kemungkinan dia akan ke 300 lagi. Nah, itulah tanda-tanda dia akan ke bawah. Soalnya apa? Tanda-tanda ke bawah sudah ada nih. Ini adalah si ekor hijau. Ini ada gap ya di area sini, di area 392-nya. Dan di sini juga ada si ekor hijau nih ya, dikit. Si ekor merah di sini ya. Di angka 421-nya. Jadi itu adalah PR yang harus dituntaskan. Tapi ingat, apakah ada tanda-tanda mau ke atas? Ada, teman-teman. Perhatikan di angka sini nih, 510-nya. Ini adalah si kepala merah. Si kepala merah biasanya dia cenderung dia mau ke atas. Cuman ada cumannya. Perhatikan harga wajarnya sudah melebihi harga wajar. Artinya ini udah sampai kemahalan, teman-teman. Jadi berdasarkan harga wajar ini kemahalan ya. Jadi kalau pingin teman-teman beli di harga wajarnya di angka 200-an ya. Di angka 200-an. Di mana 200? Nah, ini adalah harga wajarnya di sini. Jadi kalau dia ke atas berarti udah kemahalan. Artinya ini cenderung ditahan untuk 10 tahunan ya. Cenderung ditahan di angka tengahnya ini. Karena hanya sekali berhasil ke sini ya, ke 700. Sedangkan si harga wajarnya sudah tidak mendukung ya. Apabila teman-teman mau average, sebenarnya nanti aja ketika dia ke bawah lagi mungkin udah di bawah 300 lah, pas 300 pas mungkin bisa average ya, untuk di harga wajarnya. Cuman apabila teman-teman tidak mau cut loss ataupun masih bertahan di sini, kemungkinan ke atasnya ada nih, ada di 500. Suatu saat dia akan ke sini, tinggal teman-teman bersabarnya aja. Ya, suatu saat akan ke sini lagi. Terus apalagi buktinya? Bukan bukti, alasannya. Kenapa akan ke situ lagi? Untuk saat ini mungkin bisa ada putar baliknya. Ada, teman-teman. Cirinya apa? Perhatikan poren. Poren cenderung dia jualan di atas. Ambil lagi. Terus dia ngambil lagi dari bulan apa nih? Dari bulan 25, 2 bulan Oktober tanggal 25 dia terus ngambil. Tinggal jualannya aja. Nah, tergantung nih mereka mau jualan di mana gitu ya. Ini sementara jualannya belum terlalu signifikan ya, masih sedikit-sedikit jualannya. Kenapa jualannya sedikit-sedikit? Mungkin yang tidak yang nerima gitu aja, teman-teman ya. Kebetulan per hari ini yang ngebuang siapa? AZ sama SS ya. Ini yang nerima siapa? XL, teman-teman. Kita sudah mulai melima. Ada yang wah udah supportnya di sini nih. Padahal itu supportnya itu kalau menurut saya ya bebas, teman-teman, bebas supportnya di mana aja. Kalau saya suka mengandalkan si ekor merah di sini nih. Support 1, support 2 ini. Kalau ini area wajib ketembus, bukan hanya support tapi ini adalah wajib ketembus ya. Karena itu adalah hutang. Di sini juga ada gap ya. Itu adalah hutang yang harus diselesaikan. Jadi teman-teman kalau mau average, tunggu aja sampai MA10-nya sudah mulai di bawah candle, itu mungkin pertanda akan uptrend lagi ya. Nah, jadi catatan dari saya bahwa si bandar foreign itu terus akumulasi. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung jual beli, terakhir dia ngejual. Nih, terakhir dia ngejual, sedikit sih ngejualnya ya. Kalau kita ngambil dari sini secara ini banyak hijaunya. Coba juga ngambil juga sedikit lagi, cuman dia ngejual aja nggak terlalu banyak lah. Makanya dia posisinya masih di atas nih. Pengambilannya hampir sama dengan foreign ya. Pengambilannya sama dengan foreign. Jadi target sesungguhnya saya itu di sini, teman-teman nih. Di angka 543 ya, itu target saya. Tinggal sedikit lagi sih, cuman ya begitulah teman-teman. Jadi ini kecenderungan ditahan di harga tengahnya. Andaikan dia ke atas lagi akan lebih mahal lagi ya. Jadi tunggu aja di bawahnya di angka mungkin kalau mau ke supportnya ya di 230, kalau nggak jangan terlalu dalam deh, di 296 bisa gitu. Untuk 1 tahunan coba lihat harga terendahnya berapa. Ini harga terendahnya adalah 276. Tapi sekarang lagi uptrend, sempat uptrend ke harga berapa kemarin? 500-an ya. Sekarang lagi turun. Mungkin di arah tengahnya perhatikan aja di 395-nya ya. 395 39 di antara sini ya. Di sini nih teman-teman, berarti ini harga 395 di sini harga tengah. Jadi kalau di harga tengah ya itu masih standarnya. Cuma kalau pengen ngambil di bawah aja, mungkin tengah-tengah antara tengah sama bawah ya di sinilah. Ya di 332 atau enggak di sini nih 392 di sini, kalau enggak di 300-an lah. Karena di situ kalau di sini cenderung bersih, teman-teman, di sini bersih. Disinilah yang menjadi tumpuan saya itu ini harus ke sini gitu ya.
suatu saat dia akan ke sini karena berdasarkan harga wajarnya ini udah kemahalan ya teman-teman ya. Karena harga wajarnya hanya 253 dan 311. Artinya di sini aja di 300 aja masih mahal teman-teman ya. Ini masih mahal di sini aja 300 berdasarkan harga wajar. Maka kalau ada waktu kita akan hitung lagi nih berapa sih harga wajar kuartal 3-nya untuk PNLF ini ya, PNLF. Nanti kita coba untuk hitung lagi ya biar nanti teman-teman juga tidak merasa khawatir. Lanjut ada BBYB. BBYB nyungsep nyungsep ya. Saya juga lihat teman-teman nyungsep ini. Nah, bagaimana ya kata nyungsep? Perhatikan sejarah. Ketika nyungsep. Ambil nyungsep ya. Cuman bedanya ketika dia sejarahnya itu dia meninggalkan jejak mau ke arah 320 ya. Maka saya kasih garis di sini kan. 32 ada si kepala merah, ini juga si kepala merah. Artinya mau ke sini teman-teman. Jadi ini penurunannya kenapa ada tarikan lagi dari bawah tarikan dari bawah. Ini berarti si bandarnya cerdas gitu ya. Ini si bandarnya cerdas teman-teman. MG, XC mungkin ya ada yang udah untung gitu kan. Diambil lagi sama si XL, PJ, FZ sama PD sama CP. Nah, di sini terlihat jelas bahwa ada akumulasi. Walaupun ada penurunan per hari ini, ternyata diakumulasi sama bandar lokal. Ya, kita lihat bandar lokal akumulasi si CP, si PD, si FZ ya. Inilah yang disinyalir sebagai bandar lokal. Mungkin di dalamnya ada retail juga ada teman-teman ya. Cuman di sini terdeteksi ada bandar lokal ngambil juga gitu ya. Nah, ini untuk poren juga sudah ngambil teman-teman loh. Dikit-dikit per hari ini bahan si poren aja per hari ini aja dia ada sisa barang ya. Si AK nih coba perhatikan untuk grossnya. Si CC ternyata si CC lah yang memainkan peran di hari ini ya. CC adalah luar biasa ya. Si CC luar biasa, hari ini transaksinya luar biasa. Dia yang memainkan peran di sini ya. Apakah akan ke atas lagi? Saya aja menarikkan ke 320 teman-teman. Di sini ada gap, ini gap teman-teman yang harus tertutup. Dia PR ke atasnya sudah ada. Walaupun PR ke bawahnya ada di sini ya. Jadi catatan dari saya ini kan masih uptrend teman-teman. EMA sebelumnya aja masih di bawah candle. Ada tarikan juga, bandar lokal juga belum keluar, itu malahan nambah lagi. Terus poren juga belum melakukan tindakan yang di luar prediksi untuk turun ke bawah, kan lihat ternyata dia ngambil juga teman-teman ya. Jadi masih kelebihan si poren itu masih kelebihan ngambil barang gitu. Dia si CC emang jualan gitu kan, cuman ternyata masih menyisakan barang. Apakah akan ke atas? Kita harus optimis teman-teman. Saya aja optimis ke angka 318 ya ke sini. 320-nya lah ke sini ya. Apalagi ini sudah meninggalkan gap, artinya harus ketutup. Andaikan dia ke bawah lagi ke angka 232 ya artinya dia mau menebus PR-nya. Ya, tapi sementara ini dia lagi uptrend ya, mudah-mudahan bisa berjalan. Minimal dia bisa membentuk cekungan kecil lah. Nah, seperti ini. Kalau dia tembus sini berarti dia mau ke atas, tapi kalau dia masih di sini dan sejajar bisa jadi dia ke bawahin lagi ya untuk menembus PR-nya ya. Jadi ini untuk BBYB ini tenang teman-teman, bandar lokal masih di dalam. Kecuali kalau bandar lokal sudah acuh tak acuh dia langsung aja dijual. Ternyata enggak, dia masih memperjualbelikan di atas ya. Ini volumenya merah banget ya, pekat banget ya. Pada sini volumenya sedikit teman-teman. Jadi ini yang jualan teman-teman kita lah pastilah gitu ya. MG, CC, XCN, ESQ ya. Nah sini yang ambil CP, PD, FZ ya. Dari sini pembuangan terlalu besar ya. Artinya dia ke bawah. Cuman bandar poren, bandar lokal masih ada di dalam dan bandar poren masih ada sisa. Perhatikan bandar poren dia bandar lokal dia ke atas gitu ya. Artinya dia lagi akumulasi, walaupun ada penurunan dia akumulasi. Mudah-mudahan ada perkembangan lagi ya untuk ke depannya. Jadi harus optimis teman-teman, di situ ada bandar poren lokal yang akumulasi. Lanjut ada UNTD ya. UNTD sementara ini masih dibuang sama bandar lokal dan poren ya. UNTD ini ya. UNTD adalah salah satu emiten yang saya pilih untuk di penelitian juga teman-teman ya. Dulu masuk ke dalam penelitian, artinya si UNTD ini terus dipantau sama saya teman-teman ya. Terus dipantau, dan saya pikir bisa teman-teman ini bisa mengarah ke harga IPO-nya minimal ya. Ini karena salah satu emiten yang ketika dia listing langsung digejretin ke bawah
di ada pantulan. Saya bilang isi waktu di sini saya menerangkan ada bahaya nih kalau tidak ada koreksi ya. Ternyata koreksinya jauh dan panjang, akhirnya dia ke bawahin lagi ya. Hampir menembus ke harga, pas menembus ya harga apa namanya? Harga bawahnya ya. Enggak salah udah dihapus ya belum ya. Ini padahal ini bagus, bawahnya bagus teman-teman ya. Pada ini bawahnya bagus teman-teman. Ini support ya. Dikit lagi menyebut supportnya nih. Ya, support. Ini di supportnya teman-teman, cuman belum ada tarikan dari bandar lokal ataupun foreign, malahan cenderung bandar foreign dan bandar lokal cenderung ngejual ya untuk saat ini ya. 3 hari ini ngejual, jadi teman-teman harap bersabar aja karena ini kemungkinan ke bawahnya ada ke bawahnya teman-teman ya. Tenang aja teman, walaupun ke bawah suatu saat dia akan ke atas kok. Tenang aja ya. Untuk WNTD yang saham-saham yang baru IPO biasanya dia menyentuh harga IPO lagi, cuman tinggal waktu aja teman-teman kuat enggak. Kalau teman-teman niatnya investasi harusnya ketika segini ya udah, karena kalau investasi tidak melihat dari candle-candle oleh harganya turun ya saya beli lagi dah. Nah seperti itulah investasi. Perhatikan orang-orang investor atau investing yang lama, 2-3 tahun sampai 5 tahun itu untuk menyimpan sahamnya. Malahan dia ketika beli di awal harga mahal, tiba-tiba ke bawah, wah kesempatan dia tuh, bread beli lagi, dibawa ke bawah lagi, bread beli. Kenapa? Karena 2 tahu dia prospek kedepannya seperti apa ya. Malahan ada sebuah investor yang beli di harga tinggi, dia tahu gitu ini akan ke bawah, tapi saya akan beli katanya, nggak jadi masalah. Dia tunggu 1 tahun baru dikebawahin, baru dia hajar di situ, baru dia punya harga terbaiknya. Dia ditinggalkan 2-3 tahun sampai 4 tahun, akhirnya untungnya 200%. Nah kadang-kadang teman-teman kalau yang niat investing ya, yang niat investing nih, niatnya pengen 100%, tetapi ketika turun sampai 50% teman-teman tidak mau nambah lagi muatan. Kenapa? Waduh, jangan-jangan keturun lagi ke bawah. Justru itu kesempatan teman-teman yang investing. Kalau investing kan bukan 1 bulan 2 bulan teman-teman ya, bisa sampai 2 tahun 3 tahun. Jadi prospeknya bukan per hari ini gitu kan, ataupun bulan depan bukan. Kalau untuk investing ya 2-3 tahun 4 tahun baru di situ berasa cuannya 100%, 200% gitu. Kalau hanya cuman sebulan 2 bulan ya swing aja ya. Swing juga harus punya strategi. Ketika teman-teman contoh, wah ini udah sideways ini di sini contoh. Oke, udah sideways, cuman saya punya batasan di sini gitu ya. Jadi teman-teman harus punya strategi ketika beli di sini, jangan all in teman. Tidak ada istilahnya seorang trader yang swing juga tidak ada yang all in, tidak ada yang all in teman-teman. Semuanya juga sama pakai strategi. Dia malahan membeli strateginya ketika di bawah liga beli lagi, ketika 10% beli lagi. Ada yang seperti itu teman-teman, mendapatkan harga terbaiknya. Ya terserah, mungkin teman-teman bisa pakai average satu emiten ataupun dengan emiten lain juga. Bisa average dengan RDN yang satu ataupun dengan RDN beberapa RDN, itu bisa aja teman-teman ya. Tergantung teman-teman bagaimana mencikapinya sebuah trading untuk swing itu teman-teman ya. Jadi teman-teman punya strategi ya. Kalau sekarang bagaimana UNTD? Sekarang lagi dibongkar dulu sama bandar lokal dan foreignnya ya sementara ini. Tapi di sini seperti yang ditahan kan, makanya ditahan sama si MI sama si CP ini per hari ini itu. SHMG ini broker-broker besar yang nahan, walaupun dia tidak termasuk daripada broker bandar, cuman dia kemampuannya bagus teman-teman. Biasanya MI, CP, SHMG ini adalah broker ZP, LS itu biasanya broker besar untuk bisa menahan sebuah harga. Dia bukan daripada bagian bandar UNTD, cuman dia berani untuk menahannya. Artinya dia mau melakukan sesuatu hal kan, berarti kan. Nah seperti itu teman-teman. Ini juga masih meninggalkan PR-nya teman-teman. PR-nya di angka berapa nih? Ketemu hari ini yang masih besok gap juga ada sedikit gap satu tick gap nih, bisa aja besok ke atas. Tapi masih dalam proses dia downtrend dulu teman. Sebelumnya masih di atas kan. Jadi harus hati-hati. Jadi dalamnya sebuah emiten ketika listing itu kita tidak tahu, karena keinginan bandar itu mengambil harga semurah-murahnya teman-teman ya, karena mereka banyak duit, banyak barang biasanya ya. Ketika otomatis kalau mau ngambil ya harus di bawah gitu kan. Nah seperti itu. Ini kemungkinan naiknya tinggi teman-teman untuk UNTD. Kenapa saya bilang ini alasannya? Karena baru listing. Yang kedua istilahnya ada bandarnya gitu ya, ada bandarnya dan ditransaksikan tiap hari. Contoh nih, tiap hari ngambil keluar gitu kan. Dan foreign juga aktif ngambil keluar gitu. Ini tandanya ada bandarnya di dalam ya. Tidak membiarkan begitu aja. Contoh ngambil dibiarin enggak gitu. Dia cenderung dijagain tuh, walaupun di bawah tapi dijagain dengan kalau niatnya jahat si bandarnya,
Udah ARB-in aja sampai berapa kali nih? Sampai ke harga berapa ya? Sampai 70 nih. Contohnya gitu ya. Kalau mau di ARB-in mungkin ke 90 ataupun ke angka 80, 70 tiga kali diumakan gitu kalau niatnya. Padahal UMA juga adalah strategi daripada Banar. Jadi mereka juga punya strategi masing-masing gitu ya. Ini contoh strategi di Dontar seperti Isaya tuh. Dia punya strategi karena Banar tidak si lokal tidak mau cut loss ya. Makanya ini yang keluarnya kan selain bandar lokal juga teman-teman kita juga sudah mau pada cut loss gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kadang-kadang mereka menunggu itu gitu ya untuk mengambil barang lebih murah dan lebih dalam lagi. Tanda-tanda kenaikan sudah ada nih. Ini tanda-tanda 107 udah dia akan naik ke situ. Satu lagi di sini nih ada nih. Baru ketemu 117 juga udah ngasih tahu dia mau ke sini ya. Tenang aja teman-teman. Nanti teman-teman perhatikan aja EMA 10-nya sudah di bawah karena artinya dia mau ke atas dan si garisnya sudah menuju ke atasnya. Itu mungkin akan ada kenaikan. Sementara ini ya masih dibuang, tenang aja teman-teman. Saya aja menarikkan ke 140 ya. Terus ada yang tertingginya itu saya menarikkan ke angka nih 206 ya. Cuman ya soal waktu teman. Ini soal waktu. Saya bilang waktu inilah dalam investasi itu membuktikan gitu waktu itu bagaimana. Kadang-kadang teman-teman nih seperti mau beli tiba-tiba cut loss tiba-tiba naik ya. Nah, itu karena fisiologis daripada teman-teman sudah diketahui sama bandar. Oh, di titik seperti inilah, di titik angka seginilah teman-teman akan cut loss. Nah, seperti itu. Mereka juga suka pada ngitung, teman-teman. Makanya kenapa yang diturunin terus-menerus artinya ini yang pegang kayaknya kuat banget nih kayak si SC atau yang pegang itu kuat banget itu retailnya. Punya prinsipnya kuat banget. Makanya bila dia dalam batas waktu tertentu dia tidak bisa ditaikkan ya udahlah terpaksa mungkin saya akan naikkan harga biar pada cut loss di harga tinggi. Bukan cut loss ya, ada yang take profit, ada yang cut loss di harga tinggi gitu ya. Nah, seperti itu untuk teman-teman untuk UNTD seperti itu. Jadi dia masih dalam posisi dia downtrend dulu teman-teman ya. Barang lokal dan poren cenderung jualan. Satu lagi ada JYRX ya. Ini teman kita nanyain dua JYRX posisinya seperti apa. Kita lihat JYRX ya. Wis begini teman-teman JYRX. Sempat dibahas sama saya berarti ini ada kewajarannya diketahui ini. Ini berarti kalau masih ada isian seperti ini artinya masih ada fundamentalnya ya. Kita lihat kayaknya ini tipis-tipis enggak nih. Saya suka curiga kalau yang begini teman-teman. Ya tipis teman-teman. Artinya kalau tipis bagaimana? Cenderung gampang di up, gampang diturunkan. Ingat, ketika yang tipis ini gampang di up, gampang diturunkan. Contohnya seperti ini, shadow, beng, ya. Ini semua target yang saya targetkan kalau sama shadow ya udah ketemu semua. Cuman saya pikir enggak, dia harus tertembus sama body, ya, harus sama body. Baru itu saya bilang itu ketembus. Nah, kenaikan ini sudah ada di sini teman-teman di 157 ya. Itu ada kenaikannya lagi. Terus teman-teman di sini ada kenaikan enggak? Perhatikan. Sini ada gap satu nih. Ini adalah tanda kenaikan juga ke sini teman-teman. Nah, jadi tanda-tanda kenaikan sudah ada. Tinggal nunggu aja nih di sini nih di 130-nya. Di sini ada PR yang harus diselesaikan. Artinya kalau dia ke bawah teman-teman artinya mau menyelesaikan PR-nya dulu. Setelah PR-nya selesai baru dia punya tugas yang lain untuk keatasin mungkin seperti itu ya. Nah, ini perhatikan EMA 10-nya masih di atas candle artinya masih downtrend. Kadang-kadang tapi kalau saham yang ini kan bread ke atas ini kita tidak tahu. Tapi kalau selama dia EMA 10-nya masih di bawah candle artinya dia mau downtrend teman-teman ya. Nah, ini biarin aja teman-teman untuk menjemput PR-nya. Kalau dikasih ke 131 kalau dikasih ya, mudah-mudahan bisa ke 131 untuk menjemput PR-nya. Apabila dia jeblos lagi kasih tahu saya teman-teman ya. Contohnya teman-teman si emiten ini nembus ini nih. Nembus 144 atau enggak nembus 130-nya. Teman-teman kasih tahu saya ya. Biar nanti kita lihat lagi dalamannya seperti apa. Walaupun dalam penurunan seperti ini dan bid offernya kecil, ternyata si bandar poren sudah akumulasi lagi. Kemarin dia sempat ngambil 2 hari terus jualan, sekarang ngambil lagi tanggal 20-nya. Nah, tanggal 20 udah diambil sama poren. Cuman bandar lokalnya cenderungnya jualan. Karena semenjak di harga tinggi juga mereka terus jualan. Artinya si bandar poren terus-terusan ngambil, jual, ngambil. Yang terakhir dia ngambil ya. 20 November, perhatikan 20 November siapa yang ngambil untuk porennya. Ada si CC. Nah, cuma 300 kan CC juga. Karena apa? Di sini bid dan offernya tipis.
Ya, duit dan opernya tipis di sini. Paling cuma ngambil 5 juta aja udah bisa terdeteksi dia ngambil gitu kan, dan tinggi gitu. Padahal ini bid dan opernya tipis aja. Jadi teman-teman nanti ke depannya apabila sudah kejemput, teman-teman lebih baik teman-teman hindari yang bid dan oper tipis ya. Hindari. Walaupun gampang diangkat, gampang diturunkan, tetapi teman-teman harus hati-hati dengan bid dan oper tipis. Kita lihat JY RX ini posisinya di mana. JYRX posisinya lagi murah teman-teman untuk 1 tahunan, 10 tahunan coba lihat. Lagi murah banget. Lagi murah banget. Kecenderungan bisa diangkat, jangan tinggi-tinggi lah teman-teman nih. Yang saya targetkan di mana nih tingginya? Di 193 aja. Kenapa ke situ? Nih buktinya dia udah sampai yang mau menyentuh. Ya, artinya bisa menyentuh ke sini ya. Makanya saya menyarankan teman-teman perhatikan si kepala merah inilah. Nanti teman-teman kalau mau ngambil ke depannya betul ngambil di sini ya. Perhatikan 3 ini. Sebenarnya teman-teman kalau udah ngambil di 3 seperti ini, wah saya ngambil di sini udah murah, ya udah. Karena di sini udah murahnya gitu kan. Mau kemana target ya, ke sini aja, jangan jauh. 159 sama ke harga tengahnya 163. Ya. Itulah 163 pasti kejemput. 163 di sini kan. Nih, ini aja 166 kejemput kan. Ya sebenarnya ini udah murah teman-teman, di sini udah murah, apalagi dikasih murah lagi. Cuman ada harga yang paling murah lagi di angka 131 ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti ke depannya teman-teman bisa memperhatikan ketika beli sebuah saham itu yang bid dan opernya agak tebal dikit lah, biar teman-teman punya pengalaman. Kalau di sini kan bid dan opernya tipis, kadang-kadang teman-teman lagi kerja lagi apa kan nggak bisa ngejual kalau posisinya seperti ini. Sebab disedaukan seperti kalau bid dan oper tipis bid dan oper tipis ya. Seperti inilah jualannya teman-teman, kadang-kadang sedau aja jualannya. Makanya kalau yang tebal itu kadang-kadang ditahan gitu. Seru gitu kalau yang tebal itu teman-teman. Nunggunya seru. Kalau yang tipis kadang-kadang saya punya barang 300 400 slot aja udah 1000 aja gitu. 1000 udah bisa mengarah atau meng-ARB kan gitu kan. Kalau bid dan opernya tipis. Sedangkan saya tahu kemampuan teman-teman bisa ngambil sampai 1000 sampai 2000 lot. Kadang-kadang teman kita juga ngambil sampai 10.000 lot gitu ya. Jadi kemampuan teman-teman kalau mau jadi bandar di sini bisa gitu. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman lebih baik teman-teman carilah bid dan oper yang jangan terlalu tipis ya. Minimal 500, 1000, 700, 800 atau minimal 1000 lah. 1000 lot lah minimal untuk bid dan opernya ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi si JREX ini lagi diakumulasi sama bandar lokal, cuman hati-hati aja, ini adalah bid dan opernya tipis. Andaikan teman-teman nyangkut di angka-angka yang saya sebutkan 144, selagi dia masih di area sini masih kondisinya murah ya. Cuman sekarang lagi didowntrendkan dulu. Apabila teman-teman punya emitennya, apabila dia nembus 131, laporkan ke saya, nanti kita akan bahas lagi. Ataupun nembus ke garis 144, laporkan ke saya ya, biar nanti kita analisa kembali bareng-bareng ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman nanti kita sambung lagi ke bagian kedua. Segitu aja ya.